Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan topik mengenai kamera gamma karakteristik performa, yang dimana kelompok saya berisi dengan Abi Ibrahim, Apil Mardopila, dan saya sendiri Marsoki Pratama. Kita akan masuk bab pertama, yaitu basic performance karakteristik. Secara definisi, kamera gamma digunakan dalam kedokteran nuklir untuk menangkap gambar radiasi gamma yang dipancarkan oleh radio tracker. Dan pentingnya processing sinyal itu adalah sirkuit pemrosesan sinyal dalam kamera gamma mengatur bagaimana peristiwa individual diproses semua ini secara langsung memengaruhi kemampuan kamera untuk menangani kejadian secara akurat dan efisien. Untuk intrinsic spatial resolution, secara definisi, waktu mati lebih mengacu kepada periode ketika kamera tidak dapat memproses peristiwa baru sewaktu kamera menangani sinyal saat ini. Nilai umumnya itu di antara 4 hingga 8 mikrodetik. Secara faktor, dia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, multiple scattering, yang dimana foton mengalami hamburan Compton di dalam detektor yang menyebabkan keburaman. Yang kedua, detektor sinyal thickness, yaitu ketebalan detektor kristalnya. Kristal yang tebal dapat menyebarkan cahaya kilau lebih banyak sehingga mengurangi resolusi. Oke, kita masuk ke grafik yang dimana resolusi spasial intrinsik sebagai fungsi dari energi sinar gamma menunjukkan resolusi yang menurun dengan berkurangnya energi. Jadi, semakin rendah energinya, maka semakin rendah juga resolusi yang dihasilkan. Lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke intrinsic spatial resolution karakteristik, yang dimana dia ada 3 karakteristik. Yang pertama, blurring konsekuensi, yang dimana hasil dari karakteristik itu berupa kolimator dan detektor. Yang kedua, measurement method, menggunakan masker timah dengan celah sempit dan mengukur full width at half maximum atau FWHM dari gambar yang dihasilkan. Yang ketiga, FWHM range, yang dimana kamera gamma bidang pandang besar modern menunjukkan kisaran FWHM sekitar 2,9 hingga 4,5 mm untuk 99 metastabil TC. Selanjutnya, detection efficiency, secara definisi yaitu kemampuan kamera gamma untuk mengubah radiasi yang datang menjadi sinyal yang dapat diukur. Kedua, itu ada trade-off. Kristal yang lebih tebal meningkatkan deteksi tetapi menyebabkan penurunan resolusi spasial intrinsik. Yang ketiga, efisiensi range. Hampir 100% efisien untuk energi hingga 100 kilo elektron volt. Efisiensi turun secara signifikan pada energi yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke detection efisiensi, di mana grafik menunjukkan efisiensi pendeteksian fotopik menurun hingga meningkatkan energi sinar gamma. Kita masuk ke energi resolution. Secara definisi, itu adalah kemampuan kamera gamma untuk mengukur secara akurat energi sinar gamma yang masuk. Pentingnya, fotopik yang sempit memungkinkan diskriminasi yang lebih baik dari foton yang tidak terhambur dan meningkatkan kontras gambar, di mana pada grafik tersebut digambarkan menampilkan spektrum energi untuk 99 mTC mengilustrasikan resolusi energi yang biasanya berkisar antara 9% hingga 11%. Selanjutnya, performance at high counting rates, yang dimana pulse fill up itu adalah merupakan fenomena yang terjadi ketika 2 atau lebih event deteksi gamma terjadi secara bersamaan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, ada efek dari pulse speed up. Efeknya itu memiliki efek negatif pada kinerja kamera gamma. Pertama, ada kehilangan di hitungan, dan kedua adalah distorsi citra. Yang ketiga, penggunaan pulse speed up. Untuk mengatasi kehilangan hitungan dan distorsi citra akibat pulse speed up, kamera gamma dapat dilengkapi dengan full fill up rejection circuit dan analog buffers. Menyambung penjelasan dari rekan saya sebelumnya, selanjutnya pembahasan tentang detektor limitation, non-uniformity, and non-linearity. Ada 4 topik. Yang pertama, image non-linearity, ketidakliniaran gambar.
image non-uniformity, ketidakseragaman gambar, non-uniformity correction techniques, di mana teknik korelasi ketidakseragaman, gamma kamera tuning atau penyetelan kamera gamma. Di sini image non-linearity dapat dilihat pada gambar. Ketidaklinearan gambar ini merupakan garis lurus pada objek tampak melengkung di gambar. Ada dua jenis distorsi. Yang pertama distorsi pincushion, garis tampak melengkung ke dalam. Yang kedua distorsi barrel, di mana garis tampak melengkung keluar. Selanjutnya ada image non-uniformity, di mana ketidakseragaman gambar pada kamera gamma ketika gambar yang dihasilkan dari sumber radiasi seragam tidak terlihat rata. Ada dua penyebab utama, di mana yang pertama itu efisiensi deteksi yang tidak seragam yang dapat terjadi karena perbedaan kecil dalam bagaimana setiap tabung fotomultiplier menangkap cahaya, terutama di area di antara tabung-tabung tersebut. Yang kedua, distorsi gambar seperti pincushion atau garis melengkung ke dalam, dan barrel, garis melengkung keluar yang menyebabkan area gambar tampak lebih terang atau lebih gelap. Artefak lain seperti edge packing atau cincin terang di tepi gambar juga bisa muncul karena pantulan cahaya di tepi kristal detektor. Artefak ini biasanya ditutupi pada gambar yang digunakan sehingga tidak mempengaruhi hasil yang dilihat. Next. Selanjutnya ada teknik korelasi ketidakseragaman. Ada dua. Yang pertama, koreksi dengan energi yang bervariasi secara spasial, di mana diperoleh dari gambar fluid file intrinsik. Gambar fluid file ini nanti dibagi menjadi matriks elemen kecil berbentuk kotak. Biasanya terdiri dari 128 kali 128 elemen atau piksel. Selanjutnya ada koreksi dengan variasi intensitas gambar yang tersisa. Jumlah hitungan yang tercatat di setiap piksel pada gambar tersebut disimpan dalam matriks dan dibandingkan dengan jumlah terkecil yang tercatat dalam array piksel. Hal ini digunakan untuk menghasilkan matriks nilai intensitas normalisasi yang berkisar dari 100 untuk piksel terdingin hingga nilai yang lebih tinggi untuk piksel lainnya. Next. Selanjutnya ada gamma kamera tuning. Yaitu untuk sistem lama, penyetelan kamera gamma dilakukan secara manual. Sedangkan pada kamera gamma yang baru dilengkapi dengan sirkuit penyetelan yang memungkinkan output dari setiap tabung fotomultiplier individu disesuaikan secara otomatis ke sekumpulan output referensi. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan pendekatan untuk kamera gamma yang kedua yang baru menggunakan dua jendela energi sempit ditempatkan tepat di atas posisi puncak foton untuk meminimalkan pengaruh penyebaran atau scatter. Rasio hitungan antara dua jendela energi selama penyinaran fluid file oleh radionuklida yang diukur untuk setiap tabung fotomultiplier. Rasio ini tetap konstan kecuali jika sinyal tabung fotomultipliernya menyimpang seiring waktu. Jika rasio hitungan berubah, penguat pra-amplifiernya tabung fotomultiplier ini disesuaikan secara elektronik untuk mengembalikan ke rasio nilai aslinya. Selanjutnya masuk ke pembahasan design and performance characteristic of parallel half collimator, yaitu berhubungan dengan bentuk dari collimator itu. Nah, dari judul tersebut kita akan membahas 4 hal, yaitu basic limitation atau dasar dari batasan collimator, selanjutnya settle thickness yang akan membahas ketebalan dari serta yang dipakai, selanjutnya geometri dari lubang collimator, dan keempat yaitu sistem resolusi. Next. Yang pertama masuk ke basic limitation. Pada basic limitation kita akan membagi menjadi dua faktor, yaitu pada collimator sendiri dan efisiensi. Pada collimator itu kita biasa menyebut dengan weak link atau pembatas performa. Hal ini merupakan penyebab dari faktor degradasi pada intensitas resolusi pada collimator. Dan selanjutnya efisiensi pada collimator sendiri itu tergolong rendah sekitar 5% yang menyebabkan sangat rendahnya sekali resolusi yang dihasilkan sehingga dibutuhkan efisiensi untuk meningkatkan citra yang dihasilkan pada collimator itu sendiri. Next. Selanjutnya, membahas efisiensi, kita akan lanjut ke septal thickness atau ketebalan dari septa. Collimator septa ini sangatlah penting untuk mencegah septal penetration. Apa sih itu septal penetration? Septal penetration yaitu berkas sinar gamma yang masuk ke collimator septa. Hal ini membuat resolusi menjadi rendah dan banyaknya energi yang terserap secara tidak merata pada collimator. Nah, ini dapat dicegah dengan penyelesaian masalah, yaitu ketebalan septa. Septa diatur ketebalannya seefisien mungkin sehingga septal penetration yang dihasilkan itu menjadi kecil. Selanjutnya dari ketebalan septa itu sendiri, ketebalan septa yang ideal itu sekitar 3% dari
lebar dan panjang dari berkas sinar gamma atau yang bisa kita sebut dengan W. Selanjutnya material serta yang biasa digunakan yaitu ada tungsten dan emas dan uranium. Selanjutnya pengaruh energi gamma pada kolimator ini. Pengaruh energi gamma sendiri itu bisa dibagi menjadi dua, ada energi rendah dan energi yang tinggi. Energi rendah pada pemakaian citra menyebabkan berkurangnya resolusi yang dihasilkan oleh kolimator, sedangkan energi yang tinggi membuat banyaknya energi yang terserap secara tidak merata yang mengakibatkan kekaburan pada citra yang dihasilkan. Selanjutnya dari efisiensi kolimator dihitung sendiri dari sinar yang masuk, itu biasanya efisiensi sebesar 5%. Next, masuk ke geometri dari lubang kolimator atau kolimator hole. Di sini terdapat gambar yang dapat dijelaskan, yaitu resolusi kolimator ditingkatkan dengan memperkecil rasio diameter lubang terhadap panjang efektif lubang. Namun hal ini akan mengorbankan efisiensi. Sedangkan lubang yang lebih panjang dan sempit memberikan resolusi yang lebih baik, tetapi mengurangi efisiensi secara signifikan. Terlihat pada gambar. Jarak antar kolimator dan bentuk kolimator mempengaruhi FWMH atau puncak dari profil radiasi yang dihasilkan. Dan ada hal lain yang mempengaruhi resolusi, yaitu jarak antara kolimator dan si sumber. Semakin jauh sumber, maka akan semakin rendah juga resolusi yang dihasilkan. Selanjutnya, kita masuk ke performance characteristic of converging, diverging, and infinite collimators. Next. Oke, di sini collimator resolution and efficiency, di mana kita akan membahas collimator dari resolution atau air hole, yang merupakan ketajaman yang dimiliki oleh collimator yang diukur dalam full width at half maximum FWAM dari profile spatial function PSF atau line spatial function LSF di jarak 10 cm dari wajah kolimator atau detektor, yang dimana selanjutnya itu adalah kolimator efisiensi yang disimbolkan dengan G, di mana menunjukkan seberapa banyak radiasi gamma dapat melewati kolimator dan mencapai detektor. Semakin tinggi kolimator efisiensi, maka semakin banyak radiasi yang diukur oleh detektor. Namun, kolimator efisiensi biasanya memiliki nilai yang sangat-sangat relatif kecil. Oke, di sini adalah jenis-jenis kolimator. Di sini ada kolimator converging, diverging, dan pinhole. Selanjutnya, pengaruh jarak sumber terhadap kolimator. Jarak antara sumber radiasi dan kolimator mempengaruhi resolusi dan efisiensi gambar yang dihasilkan. Semakin dekat dengan jarak sumber kolimator, maka semakin baik resolusi dan semakin tinggi juga efisiensinya. Di mana di sini ada dua grafik yang menunjukkan untuk yang paling kanan itu menunjukkan bahwa resolusi sistem terhadap jarak sumber kolimator untuk kolimator parallel hole itu pada jarak 5 sampai 10 cm itu resolusi sistem lebih buruk daripada intrinsic resolution dan dipengaruhi oleh resolution kolimator. Selanjutnya, pada figur di sini 14.2.21 menunjukkan performa karakteristik berbagai jenis kolimator terhadap jarak sumber kolimator, menunjukkan bahwa convergent kolimator memiliki kombinasi resolusi dan efisiensi yang terbaik pada jarak 5 sampai 10 cm. Oke, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai pengukuran kinerja kamera gamma. Next. Di sini yang pertama ada resolusi intrinsik, di mana pengujian dilakukan dengan mengambil gambar pola garis-garis tipis menggunakan sumber radiasi kecil, kemudian mengukur seberapa jelas garis-garis itu muncul dalam gambar. Hasil pengujian ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah kamera bekerja sesuai dengan spesifikasinya, dan rata-rata resolusi yang baik biasanya berada di antara 2,5 hingga 3,5 mm. Selanjutnya ada resolusi sistem, di mana hasil pengukuran ini tergantung pada jenis kolimator. Tetapi untuk bahan radioaktif tertentu seperti teknisium metastabil 99 biasanya didapatkan hasil resolusi antara 8 hingga 14 mm. Selanjutnya ada linearitas spasial, di mana ada dua jenis pengukuran yang bisa dilakukan dari gambar tersebut. Yang pertama, linearity spasial diferensial, dan yang kedua, linearity spasial absolut.
Dan selanjutnya ada ketidakseragaman, di mana ada dua jenis pengukuran keseragaman yang dilakukan, keseragaman integral dan keseragaman diferensial. Dan selanjutnya ada kinerja tingkat perhitungan, di mana kamera gamma bisa menjadi jenuh atau berhenti menghitung ketika laju hitungan terlalu tinggi, yang disebut sistem paralizable. Untuk mengukur beberapa lama waktu mati kamera atau disebut dead time, digunakan metode dua sumber. Selanjutnya ada resolusi energi, di mana cara mengukur resolusi energi ini dari kamera gamma yaitu seberapa baik kamera dapat membedakan antara tingkat energi radiasi yang berbeda. Pengukuran dilakukan dengan menyinari seluruh permukaan kamera menggunakan radiasi dari sumber teknisium metastabil 99 tanpa alat tambahan seperti kolimator. Dan terakhir ada sensitivitas sistem. Untuk mengukur sensitivitas digunakan bahan radioaktif yang sesuai dengan jenis energi yang diukur. Dapat dilihat ada 3, yaitu kolimator energi rendah diukur dengan bahan teknisium metastabil 99, kolimator energi sedang dengan indium 111, kolimator energi tinggi dengan iodium 13. Sekian dari saya. Salam. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihan mohon maaf. Jika ada informasi tambahan boleh dimasukkan ke dalam komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.